Pemirsa Hasanah, terkadang dengan berbagai alasan kita terpaksa menunda waktu sholat kita. Mulai dari kedatangan tamu, sedang bekerja, atau sebab lainnya. Untuk kaum pria yang tidak punya uzur bulanan, mungkin tidak menjadi masalah untuk menjalankan sholat di awal, tengah, atau akhir waktu. Namun, lain lagi bagi wanita yang menunda sholatnya saat waktu sholat sudah masuk, kemudian datang haid sebelum mengerjakan sholatnya. Apakah dia dianggap berhutang sholatnya atau justru dibebaskan dari kewajiban sholat? Pertama, dia tidak mungkin mengerjakan sholat walaupun waktu sholatnya masih ada. Tetapi karena sudah masuk waktunya dan sudah ada durasi tertentu di mana dia bisa sebenarnya, kalau mau dia bisa untuk mengerjakan sholat tapi belum sempat. Maka dalam kondisi seperti ini dia jadi punya beban hutang untuk mengerjakan sholat nanti sesudah selesai haidnya itu. Ini yang umumnya difahami oleh para ulama khususnya di dalam mazhab Syafi'i, bahwa kalau sudah masuk waktu dan sudah seharusnya bisa mengerjakan sholat tetapi belum sempat mengerjakannya dan terlanjur datang haid atau malah datang nifas misalnya, maka sesudah selesai haid atau selesai nifas itu, maka si wanita ini dia masih punya beban untuk mengerjakan sholat tersebut. Walaupun mungkin sudah lewat dari 7 hari, bahkan kalau nifas bisa jadi sampai 40 hari, bahkan bisa sampai 60 hari. Karena pada saat haid dan pada saat nifas itu memang haram hukumnya bagi dia untuk mengerjakan sholat, tetapi dia punya beban hutang itu. Nah, ini juga berlaku pada kebalikannya. Kebalikannya adalah begini, di tengah-tengah haidnya itu, dia kemudian mengalami penghentian darah, dalam arti dia suci. Dan sebenarnya dari sejak sucinya itu sampai berakhirnya waktu sholat itu masih ada waktu. Sebutlah misalnya sholat zuhur. Itu berakhir dengan masuknya waktu asar jam 3 sore. Dalam keadaan dia haid, jam setengah 3 berhentilah darahnya itu. Artinya pada saat itu si wanita itu sudah suci dari haid dan masih ada durasi 30 menit sebenarnya untuk mengerjakan sholat. Maka pada saat itu dia wajib untuk segera mandi janabah untuk mengerjakan sholatnya itu. Karena masih ada kemungkinan untuk mengerjakannya. Seandainya dia tidak kerjakan, mungkin dalam kondisi tertentu, tidak mungkin dia mandi janabah dan sebagainya, sampai kemudian akhirnya habis waktu sholatnya dan dia ternyata belum sempat mandi janabah, nah itu juga menjadi hutang juga. Karena apa? Karena ada beberapa durasi sholat yang sebenarnya kalau dia kerjakan sholat itu bisa dikerjakan, ternyata terlanggar juga dengan alasan haid. Maka itu menjadi faktor yang kedua dalam konteks seorang wanita jadi punya hutang mengerjakan sholat gara-gara waktu sholatnya itu ada haidnya. Pemirsa Hasanah, bagi sebagian orang yang terbiasa menjalankan ibadah sholat sunnah, meninggalkan sholat sunnah tersebut rasanya seperti meninggalkan sholat wajib. Bagaimana jika orang itu ingin mengganti sholat sunnah tersebut? Apakah syariat Islam memperbolehkannya? Bahkan dalam waktu-waktu yang ditetapkan haram untuk menjalankan sholat. Nah, dalam hal ini memang ada beberapa contoh kasus seperti yang terjadi di masa Rasulullah, di mana Nabi pernah sesudah sholat subuh itu kemudian beliau sholat lagi. Dan para sahabat kemudian bertanya-tanya, ini sholat apa ya Rasulullah? Nah, beliau mengatakan bahwa tadi saya tidak sempat melakukan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah sebelum sholat subuh. Sholat qobliyah subuh itu terlewat. Padahal beliau sudah terbiasa untuk melakukannya, maka kemudian beliau mengerjakannya sesudah selesai dari sholat subuh itu. Memang nanti para ulama sedikit berbeda pendapat. Apakah dikerjakan langsung sesudah sholat subuh ataukah menunggu dulu terbitnya matahari? Karena memang ada sebagian ulama yang mengatakan janganlah kita mengerjakan sholat itu begitu selesai sholat subuh. Kenapa? Karena ada larangan untuk mengerjakan sholat meskipun itu sholat sunnah kalau sudah selesai sholat subuh sampai nanti terbitnya matahari. Maka ada yang mengatakan bahwa kalaupun kita mau ganti sholat yang tadi terlewat, maka tunggu dulu mataharinya terbit, baru kemudian kita mengerjakan sholat yang tadi itu. Maka ini yang menjadi dasar kemudian kenapa dibolehkan. Seandainya sholat sunnah yang biasanya sudah kita kerjakan itu luput dari apa yang kita kerjakan, boleh diganti di waktu yang lain. Tetapi di situ nanti ada sedikit perbedaan. Ada yang mengatakan hanya boleh mengganti sholat sunnah qobliyah subuh saja karena memang itu yang dikerjakan oleh Nabi. Tapi ada juga yang mengatakan boleh pada sholat-sholat yang lain karena itu dikiaskan dengan apa yang pernah Nabi lakukan pada masanya.
Pemirsa Hasanah, belakangan ini viral di media sosial seorang berpenampilan gimbal yang menjadi imam sholat dengan merdu melantunkan ayat suci Al-Quran. Beberapa orang menganggap bahwa seorang imam haruslah rapi dan bisa menjadi panutan bagi jemaah. Sebenarnya, apakah ada ketentuan khusus dalam memilih imam dalam pandangan syariat? Apakah penampilan termasuk salah satu yang diatur? Pada dasarnya, seorang yang menjadi imam dan dia membaca Al-Quran, maka penampilannya itu harus rapi, sopan, sesuai dengan syariah. Kalau urusan sesuai dengan syariah, sebenarnya hanya bicara tentang bagaimana menutup aurat, tidak menimbulkan hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan syariah. Tapi kalau kita bicara tentang rapi dan sopan, maka penilaiannya memang bukan hanya semata-mata hitam putih dari kacamata syariah, tapi dari sudut pandang suatu masyarakat. Apalagi yang sering sekarang lagi beredar, ada orang berambut gimbal. Sebenarnya berambut gimbal itu menurut pandangan mereka yang sama-sama rambutnya seperti itu mungkin tidak masalah. Atau di tengah masyarakat tertentu itu dianggap biasa-biasa saja. Tetapi buat masyarakat kita di Indonesia, khususnya masyarakat yang sering mengaji, sering datang ke masjid, maka penampilan yang seperti itu masih dianggap sesuatu yang asing. Tentu ini sifatnya sangat-sangat subjektif, tergantung kondisi zaman, kondisi tempat, dan bagaimana suasana hati suatu masyarakat. Boleh jadi suatu ketika di suatu tempat, orang berambut gimbal itu dianggap baik. Sehingga tidak mengapa pada kondisi yang seperti itu memang sesuai dengan sudut pandang masyarakat. Tetapi ketika sudut pandang masyarakat menganggap itu kurang baik, kurang layak, kurang sesuai dengan etika dan estetika rasa dari satu bangsa tertentu, satu masyarakat tertentu, maka ini juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, bukannya kita anti dengan penampilan seseorang, karena yang dilihat oleh Allah pada dasarnya adalah hatinya. Hatinya dan hatinya, bukan penampilan fisiknya. Karena kedudukan seorang imam, baik itu imam sholat di masjid atau imam masjid itu sendiri adalah kedudukan yang sangat mulia, maka penampilan seorang imam itu harusnya memang penampilan yang setidak-tidaknya dianggap mulia juga. Oleh karena itu, walaupun tidak ada perintah secara khusus bahwa imam itu harus beratribut pakai sorban, pakai gamis, pakai baju yang menurut masyarakat itu harus indah, rapi dan sesuai dengan budaya tertentu, tetapi memang kebanyakannya para imam di seluruh dunia akan masuk ke dalam masjid memimpin orang sholat berjamaah itu dengan cara memakai pakaian yang paling baik, yang paling indah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakailah perhiasanmu. Nah, perhiasan di sini maksudnya bukan cincin, gelang, kalung dan sebagainya, tapi perhiasan di sini maksudnya pakaian. Pakailah pakaian yang paling baik, yang paling indah ketika kamu masuk ke dalam masjid. Wabil khusus imamnya, agar setidak-tidaknya dia dikenal sebagai imam di situ. Karena kalau penampilan imam itu biasa-biasa saja atau malah lebih buruk dari penampilan masyarakatnya, tentu orang akan memandangnya menjadi rendah. Padahal ini dibutuhkan juga haibah, perasaan kita menganggap beliau itu adalah orang yang perlu kita hormati, yang perlu kita junjung karena dia adalah imam di tengah masyarakat kita. Di kota-kota besar seringkali menemui pedagang yang berjualan di tempat yang dilarang. Misalnya trotoar, jembatan penyeberangan, dan sebagainya. Bagaimana hukumnya jika kita membeli dari mereka? Jangan kemana-mana, saksikan jawabannya sesaat lagi, hanya di Tanya Hasanah. Pemirsa Hasanah, mencari rezeki yang halal dengan cara berdagang merupakan salah satu anjuran dari Rasulullah SAW. Karena 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Namun tanpa sadar, kita kadang terbiasa untuk membeli di pedagang yang mereka melanggar aturan pemerintah. Misal berjualan di trotoar atau di tempat-tempat yang dilarang. Apakah larangan itu berdampak pada hukum syariat dalam jual beli? Membeli atau menjual barang di tempat yang terlarang, ini memang dampak hukumnya menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena
jual belinya boleh saja itu sah karena sudah memenuhi semua syarat dan rukunnya. Artinya kedua belah pihak sudah ridho, kemudian ada uangnya, ada barang dan sebagainya. Secara hukum jual belinya sudah sah. Sehingga si pembeli sudah berhak untuk memiliki barang yang dia beli, dan si penjual juga sudah sah untuk memiliki uang pembayaran itu menjadi miliknya. Tetapi, nah ada tetapinya, ketika jual beli ini dilakukan di tempat yang terlarang, salah satunya misalnya di trotoar, maka ada wilayah yang dilanggar. Dan ini pelanggaran, namanya juga pelanggaran, tentu akan mendatangkan dosa, mendatangkan hukuman, mendatangkan dampak-dampak yang lain. Katakanlah trotoar itu sebenarnya akan dibuat untuk orang berjalan kaki, jadi pedestrian. Lalu kemudian disekat, ditutup. Nah, ini namanya menutup jalan orang. Padahal Rasulullah SAW sendiri sudah menyebutkan kalau kamu terpaksa harus duduk di pinggir-pinggir jalan, maka berikan hak pada mereka yang lewat. Bahkan termasuk di antara bagian dari iman itulah membuang duri yang ada di jalan. Lah ini sekarang jalanan orang, ya, yaitu trotoar, malah ditutup buat dagang. Sebenarnya ini perbuatan yang melanggar, tidak hanya melanggar tata kota, tapi juga melanggar syariah Islam. Kenapa? Ini jalanan, tapi dipakai buat berdagang. Hukum jual belinya secara syariah, hukumnya sah, tapi berdosa. Berdosanya karena apa? Karena menghalangi orang yang mau lewat. Termasuk juga menutup jalan raya itu sendiri untuk pedagang kaki lima, untuk orang melakukan jual beli hewan kurban dan sebagainya. Jual hewan kurban tetapi kemudian malah menutup jalan sehingga menjadi macet dan orang tidak bisa lewat. Jual belinya sah, tapi ini mengganggu orang lain. Secara fikih sosial ini sebenarnya tidak bisa diterima. Karena kalau mau berjualan silahkan berjualan, tapi jangan mengganggu lalu lintas, jangan mengganggu tempat orang lewat dan sebagainya. Maka apa hukumnya? Jual belinya sah, tapi berdosa. Kenapa? Karena mengganggu ketertiban umum, karena mengganggu hak-hak orang yang mau lewat. Kan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Maka kita sebagai Muslim harusnya sama-sama menyadari Islam itu adalah kita beriman pada Allah dan kita tidak mengganggu hak milik orang lain. Dan ketika orang lain sudah aman dari apa yang kita lakukan, dari kezaliman dari kita, maka Allah juga akan ridho. Tetapi Allah tidak akan ridho kepada kita manakala kita masih saja mengganggu hak kepentingan orang lain. Pemirsa Hasanah, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga sajian Tanya Hasanah kali ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Nantikan Tanya Hasanah di episode selanjutnya. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.